Para sahabat, dalam sebuah diskusi di Klaten, seorang pendamping ODGJ itu menyampaikan pertanyaan kepada kepala desa. Pertanyaannya begini, Pak Kades, apakah Anda mengetahui secara persis jumlah DTKS? Saya nggak ngerti DTKS itu, data tentang kesejahteraan sosial, punya Kementerian Sosial. Kemudian kepala desa menjawabnya, saya tidak hafal DTKS, kayak kurang kerjaan saja. Ya itu sudah benar itu, jawabannya itu. Lalu saya memberikan komentar penilaian terhadap urusan-urusan DTKS dan lain-lain. Itu saya katakan sebagai salah kaprah program titipan. Program-program titipan dari atas untuk dikerjakan oleh pemerintah desa. Ya, kalau kita berhubungan dengan pemerintah desa, baik kepala desa maupun perangkat, itu kosakata program-program titipan itu sangat banyak. Ada stunting, ada pendataan, ada kemiskinan, ada SDGs, ada macam-macam. Untuk dikerjakan oleh desa dan yang lebih konyol untuk didanai dengan dana desa. Itu sudah banyak kesaksian. Artinya beban desa itu begitu banyak. Kewajiban dan beban itu sangat banyak dan diperintah untuk didanai dengan dana desa. Itu yang terjadi adalah menggarami air laut. Dan mengapa saya sebut salah kaprah? Ini artinya tidak, dengan kata lain tidak duduk. Bagaimana kita memahami dan mendudukkan soal kewenangan desa. Jadi ada beberapa poin yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah urusan pemerintahan. Yang itu menjadi atau disebut sebagai kepentingan warga negara yang sama sekali tidak berhubungan dengan desa. Ini contoh yang paling konkret dan sangat baik adalah sekolah dasar yang ada di setiap desa. SD beserta sarana prasarananya adalah kewenangan pemerintah, terutama pemerintah kabupaten kota untuk melayani kepentingan warga. Ini yang paling tepat meskipun dia masuk ke dalam desa, ada di dalam desa, tetapi tidak melalui desa atau tidak menggunakan mekanisme desa. Desa sama sekali tidak berhubungan, tidak punya tugas, tidak dititipi sesuatu untuk mengurus sekolah dasar. Itu artinya sudah tepat, jadi nggak ada persoalan. Dan ketika pemerintah membangun gedung SD beserta sarprasnya di desa, itu tidak perlu diberikan judul SD masuk desa. Tidak seperti yang lain-lain, misalnya listrik masuk desa, koran masuk desa. Jadi itu di zaman Orde Baru itu kan semuanya masuk desa kecuali politik. Ya, jadi itu contoh ya, contoh kepentingan kepentingan warga. Ini urusan orang per orang, warga negara. Jadi orang mau sehat, mau pinter, mau kerja dan sebagainya, itu ya enggak perlu menyebut desa. Enggak perlu ada istilah-istilah masuk desa dan sebagainya, termasuk tadi ya, listrik masuk desa enggak perlu. Jadi artinya ya memang itu pelayanan kepada warga negara dimanapun berada. Setiap warga negara punya hak untuk mengakses layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, ini kepentingan masyarakat setempat. Sebenarnya desa itu punya otoritas yang paling utama, itu adalah mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kepentingan masyarakat setempat itu ya community atau komunitas atau kolektif di situ, dan itu biasanya berhubungan dengan kehidupan sosial, budaya,
ekonomi, dan ekologi. Ekologi itu ya lingkungan, alam, dan sebagainya. Kemudian kalau ekonomi itu ya soal hajat hidup orang banyak. Ya ini ada air, ada hutan, ada sungai, ada gunung, dan sebagainya. Bukan berarti bahwa yang namanya hajat hidup orang banyak seperti air, gunung, sungai itu penuh atau sepenuhnya menjadi kepentingan masyarakat setempat. Ya. Tapi juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan warga negara. Contoh ini air, ya, sumber air di sebuah desa, dan itu banyak contoh itu, kemudian diambil oleh PD PAM untuk melayani kota, masyarakat kota ya. Itu namanya melayani kepentingan warga, dan itu baik, sangat baik. Jadi air untuk warga ya. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah masyarakat setempat yang punya air itu nggak dapat apa-apa yang diambil oleh PD PAM itu. Jadi ini ada dua sisi. Ada kepentingan warga yang penting untuk dilayani, tetapi ada masyarakat setempat yang itu punya hak yang direkognisi untuk memanfaatkan air sebagai hajat hidup orang banyak atau sebagai kepentingan masyarakat setempat itu untuk life, untuk kehidupan, untuk penghidupan mereka. Sehingga ini sering terjadi sengketa. Demikian juga dengan hutan. Ya banyak masyarakat desa kita di Republik ini hidup menyatu sangat dekat dengan hutan. Hutan itu sudah dikapling oleh negara hutan. Jadi ada banyak desa gitu ya. Misalnya contohnya ya di Sumatera, di Kalimantan itu ada banyak, di Berau itu seorang kepala desa pernah menceritakan begini ya. Dalam satu wilayah yurisdiksinya itu ya 70% itu hutan. Lalu kurang dari 30% itu wilayah yang desa yang bisa diatur dan diurus oleh pemerintah desa setempat gitu. Nah, ini hutan ini kan rawan kebakaran nih. Kalau pas musim kering atau musim kemarau, itu pemerintah desa atau kepala desa itu diberikan tugas untuk menjaga, untuk menangani gitu ya, kebakaran. Ya. Lalu kepala desanya melakukan negosiasi begini. Gitu. Oh, diurus sendiri, ditangani sendiri. Wong kalau hari-hari biasa tidak musim hujan, kami tidak bisa menyentuh hutan kok. Kalau ada urusan, ada masalah kebakaran, kami disuruh menangani. Tapi kalau maksudnya kalau hari-hari biasa ini kan nggak bisa menyentuh, ini nggak bisa memanfaatkan hutan. Kalau mengambil sesuatu dari hutan itu dianggap sebagai illegal logging, ilegal lah gitu ya. Nah, ini kan konyol ini, padahal ya dari dulu namanya masyarakat setempat itu kan menyatu berurusan dengan itu ya, dengan hutan itu. Jadi ini ada dualisme antara kepentingan warga dengan kepentingan masyarakat setempat. Kita nggak bisa tunggal kepentingan warga. Ya, ini masyarakat setempat ini menjadi penting dan itu adalah menjadi kewenangan desa. Jadi artinya kalau desa itu punya APB desa, punya macam-macam uang itu dalam rangka untuk mengungkit, untuk membiayai kepentingan masyarakat setempat. Dan pikiran saya bagaimana ini kepentingan masyarakat setempat itu bisa dihadirkan, dimaksimalkan untuk mendukung keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat setempat. Dan itu juga akan memberikan sumbangan untuk pembentukan warga negara. Intinya kalau orang per orang itu punya penghasilan yang layak, itu menjadi syarat pertama bagaimana wong desa, orang desa itu bisa hadir menjadi bagian warga negara Republik Indonesia begitu. Nah, ini yang kedua ya, kepentingan masyarakat setempat, dan itu nanti kita dudukkan sebagai kewenangan desa, artinya kewenangan yang direkognisi atau kewenangan asal-usul maupun kewenangan lokal. Jadi artinya sebenarnya desa itu tidak berurusan dengan kepentingan warga negara. Ini hakikinya ya. Jadi kepentingan warga negara, orang mau pinter, orang mau sehat itu adalah
kewenangan pemerintah di atasnya. Kemudian yang ketiga, ini penugasan. Ya. Penugasan itu dibuka meskipun itu tidak ada asasnya. Tidak ada asasnya dalam Undang-Undang Desa. Penugasan itu ya misalnya ini program-programnya pemerintah ditugaskan kepada desa untuk mengurusi warga negara. Ya, ini secara hakiki sebenarnya nggak benar. Tetapi di dalam undang-undang itu ada penugasan. Tapi penugasan itu harus disertai biaya dan sarana prasarana. Artinya ya, ini sebenarnya desa itu ya kalau menjalankan seperti stunting, kemudian pendataan dan sebagainya, itu sebenarnya bisa saja ditolak karena nggak disertai dengan pembiayaan. Ya, jadi ini yang nggak duduk ini. Yang duduk itu pemilu lah, pemilu pilkada itu duduk. Karena di desa kan harus menyiapkan panitia, menyiapkan tempat pemungutan suara, itu semuanya ada biayanya dan itu yang bertanggung jawab di desa itu adalah kepala desa. Nah itu jalan itu, penugasan itu. Tetapi kalau seperti stunting, kemiskinan, pendataan SDGs desa itu namanya program titipan, bukan penugasan. Ya penugasan itu namanya istilahnya bukan menugaskan tapi memperalat ya. Memperalat desa untuk menangani kepentingan warga, tapi agar menggunakan dana desa untuk biaya gitu. Itu namanya memperalat, atau istilahnya desa itu sebagai batu loncatan bagi negara untuk melayani warga negara, tetapi uangnya pakai uang desa, bukan menggunakan mekanisme penugasan. Ya. Jadi ini pun sebenarnya penugasan ini sebenarnya menjerat ya, apalagi program titipan itu menjerat karena kalau Anda bicara tentang stunting, ya, bicara tentang kemiskinan, maka gitu ya, itu tidak akan maksimal. Tujuan itu tidak akan maksimal. Misalnya belum lama seorang kepala desa diskusi di ruang saya sini ya. Jadi di desanya ada 35 stunting. Nah, itu uang dana desa yang digunakan untuk biaya itu per orang dibiayai 80.000 ya. Ini baru soal stunting loh, belum yang lain ya. 80.000 per bulan maksudnya. Nah, itu kan sudah jadi banyak itu. Jadi ini uangnya kecil ya, tapi orang Jakarta melihat dana desa itu sangat besar. Belgedes. Enggak besar itu kalau dibandingkan dengan itu yang diurus dengan beban, dengan kewajiban, dengan titipan itu enggak ada apa-apanya ya dana desa. Tapi orang itu melihatnya luar biasa dan lalu akhirnya melakukan demoralisasi terhadap kepala desa. Tapi kita nggak duduk ini soal kewenangan, soal tugas fungsi ya. Jadi hak, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab itu tidak duduk dengan baik. Jadi ini sudah menjadi sorotan ya. Jadi artinya program-program titipan itu juga sulit akan mencapai tujuannya. Sebaliknya yang kepentingan masyarakat setempat ini juga stagnan. Jadi tidak hadir nih, tidak direpresentasikan dengan baik. Padahal saya mengatakan bahwa dana desa itu fungsinya adalah sebagai pengungkit ya, atau katrol gitu ya, atau ini kayak kalau di bandara itu ada mobil kecil itu ya, namanya apa itu mobil kecil itu, yang itu punya fungsi untuk mendorong, mengungkit, mengantarkan pesawat itu ke landasan pacu. Jadi ini si mobil kecil ini itu dia tidak mungkin bisa menerbangkan pesawat, tapi dia bisa mengantarkan pesawat untuk terbang. Jadi dana desa itu seperti itu ya. Jadi tidak untuk membiayai semua kebutuhan, kepentingan dan sebagainya. Tidak akan cukup. Itu namanya menggarami air laut. Jadi ini penting untuk dinegosiasikan dan konsolidasi kepala desa termasuk gerakan mereka itu kan sebenarnya melawan program-program titipan ini yang mengebiri, menjerat kewenangan desa, termasuk kewenangan kepala desa. Jadi artinya ini sebenarnya program-program yang tampaknya berguna, ya berguna sesaat lah gitu ya. Tetapi sebenarnya tidak membangun fondasi yang kuat, yaitu kepentingan masyarakat setempat ini. Dan kami di STPMD APMD ini ingin mengembangkan diskursus ini, diskusi tentang kepentingan masyarakat setempat ini, dan ini bisa menjadi tendangan advokasi kebijakan agar ya desa itu berdiri
tegak lurus, punya hak, punya kewenangan, punya kewajiban dan tanggung jawab menghadirkan kepentingan masyarakat setempat untuk membuat keadilan dan kemakmuran bagi orang banyak. Saya kira demikian.